Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama, ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau komplement adalah sudut yang saling melengkapi dan berjumlah 90 derajat. Nah, namanya juga berpenyiku ya, berarti siku-siku itu jumlahnya 90 derajat. Sehingga A derajat tambah B derajat itu akan sama dengan 90 derajat. Contoh, di sini misalkan diketahui nih A derajat dan B derajatnya. Misalkan di sini A derajatnya itu 30 derajat dan B-nya atau ini dilambangkan dengan X yang harus kita cari. Nah, kalau sudut berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat, maka kita bisa menentukan nilai X. Bagaimana caranya? Oke, berarti kita tulis kembali. Rumusnya itu A derajat tambah B derajat sama dengan 90 derajat. Nah, yang diketahui 30 derajat tambah itu harusnya X ya, Ibu salah tulis. Nah, maka yang 30-nya pindah ruas, sehingga X-nya itu sama dengan 60 derajat. Oke. Yang kedua itu, oh bentar. Oke, di sini ada contoh lain, misalkan sudutnya itu diketahui 2X tambah 5 dan X. Oke, kita akan mencari nilai X-nya berapa. Nah, ini pengerjaannya seperti aljabar nih. Tetap aja X tambah 2X tambah 5 tambah X sama dengan 90 derajat. Sehingga 2X tambah X yaitu 3X tambah 5 akan sama dengan 90 derajat. Kemudian 3X akan sama dengan 5-nya pindah ruas tuh. Jadi dikurang. Nah, sehingga 3X akan sama dengan 85. Nah, X-nya akan sama dengan 85 dibagi 3. Oke, karena ini hasilnya tidak bulat, maka hasil dari 85 dibagi 3 yaitu berapa? Iya, 28,3 derajat. Oke, yang kedua itu ada sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus atau suplemen itu jumlahnya 90 derajat. 180 derajat. Nah, ini bentuknya seperti busur ya, tapi dipotong oleh satu garis D itu DB. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada sebuah sudut yang berpelurus. Nah, yang sudutnya itu besarnya 80 derajat dan X. Berapa nilai X? Oke, betul, 100. Dari mana 100? Sama saja seperti yang kita mencari yang berpenyiku. Hanya bedanya ini mah sama dengannya 180 derajat. Jadi tinggal 180 derajat kurangi 80 derajat, 100 derajat. Misal contoh lain, sudutnya 2X tambah 10 dan X tambah 6. Berapa nilai X? Nah, tapi di sini ada keterangan A, B, C, dan O. Nah, yang ditanyakan kali ini, oke, kita tulis kembali 2X tambah 10 tambah X tambah 6 akan sama dengan 180 derajat. 2X dan X dijumlahkan jadi 3X tambah 10 tambah 6 yaitu 16 sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindah ruaskan yang 16-nya ke ruas kanan. Sehingga 3X akan sama dengan 180 derajat dikurangi 16. Nah, jadi 3X akan sama dengan 164 dan X sama dengan 164 dibagi 3. Alhamdulillah. Jadi hasilnya 54,6. Oke. Di sini Ibu mempunyai beberapa contoh. Misalkan nomor 1. Tentukan nilai X.
Nah, ini bentuknya sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 3x tambah 7x akan sama dengan 180 derajat. Nah, 3x tambah 7x itu 10x. Kemudian 10-nya kita pindah ruaskan sehingga x sama dengan 180 dibagi 10, yaitu 18 derajat. Gampang kan? Coba yang nomor 2. Besar sudutnya, nah ini masih berpelurus kan? Jadi tetap kita jumlahkan saja x tambah 5 ditambah 2x tambah 10 akan sama dengan 180 derajat. Jumlahkan yang sejenis, x tambah 2x. Ya, 3x tambah 5 tambah 10, 15. Jumlahkan 15-nya kita pindahkan supaya bisa dioperasikan. Jadi 180 derajat dikurang 15 sehingga 3x akan sama dengan 165. X akan sama dengan 165 dibagi 3. Nah, yuk. Bentar mati lampu. Nah, 165 dibagi 3 dapat berapa? 55 derajat. Oke, sip. Masih ada nggak ya contohnya? Nah, masih ada nomor 3. Nah, ini agak berbeda nih soalnya. Di sini Ibu kasih nama, ini ada A, B, C, dan O. Yang ditanyakan bukan lagi nilai X, tetapi tentukan besar nilai dari sudut AOC. Berarti kalau sudut AOC itu sama dengan sudut O ya. Nah, bagaimana nih? Prosesnya sama saja, berarti kita mencari nilai X-nya dulu. Nah, jadi 2X tambah 2 ditambah 3X tambah 3 itu haruslah sama dengan 180 derajat. Nah, itu dijumlahkan 5X tambah 5 sama dengan 180 derajat. 5-nya kita pindah ruaskan sehingga 5X sama dengan 180 dikurang 5. 5X sama dengan 175 dan X akan sama dengan 175 dibagi 5. Dapat berapa? Berapa ya? Nah, 35 derajat. Ini baru nilai X-nya. Belum dapat. Yang ditanyakan itu sudut AOC. Nah, berarti gimana nih? Tinggal substitusikan nilai X ke sudut AOC. Sudut AOC itu 2X ditambah 2. Nah, ganti X-nya dengan 35. Maka 2 dikali 35 ditambah 2 itu sama dengan 70 ditambah 2. Nah, jadi besar sudut AOC itu adalah 72 derajat. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana untuk mengukur sudut dengan busur. Nah, di sini ada banyak titik. Di sini kita akan menghitung beberapa titik yang ada. Misalkan ini titik 1, titik 2. Ini misalkan dari sini ke sini. Nah, boleh ya. Kemudian dari sini ke sini boleh. Kita akan coba ya. Nanti ada beberapa cara. Tentunya yang mau kita hitung itu sudut apa dulu nih. Misalkan diminta sudut BOC. Nah ya, BOC. Nah, maka Ibu akan menaruh busurnya untuk mencari sudut BOC itu di salah satu garis. Boleh di BO atau di CO atau OC. Nah, karena disimpan di BO, maka kita bisa lihat. Nah, besar sudut BOC yang mana? Ini ada 2 sudut, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kita lihat yang dimulai dari 0, berarti nah itu garis itu berhenti di mana? Di angka 39,5. Kan gak mungkin ya yang 190 karena itu sudah masuknya ke satu putaran penuh. Nah, jadi kita lihat yang dalam yang dimulai dari 0. Oke, nah banyak cara untuk mengukur sudut menggunakan busur. Nah, ini juga kita bisa dengan posisi busur seperti ini kita bisa menghitung besar sudut AOE.
Nah, ini kan ada yang sudut dalam dan sudut luar, tetapi yang sudut luar itu dimulai dari 0. Nah, kita lihatnya berarti yang sudut luar karena dimulai dari 0. Berarti kalau kita lihat besar sudut AOE itu besarnya kira-kira 26,5 ya. Nah, perlu diingat juga posisi tengah-tengah busur itu berada di titik O ya. Oke, kemudian kita akan coba menghitung besar sudut COD. Nah, gimana caranya? Nah, kita posisikan si busurnya itu berada di garis CO. Oke, berarti kita lihat sudut busur yang dalam yang dimulai dari 0. Nah, ini besarnya berapa? Bisa kita lihat kira-kira 59 derajat. Oke, nah kalian juga bisa mempraktekannya ini di rumah. Nah, coba kalian bawa busurnya. Oke, sekarang kita coba menghitung sudut COE. COE dengan posisi yang sama, hanya lebih besar karena ini sudutnya tumpul ya. Berarti lebih dari 90 derajat. Nah, dilihat dari busur, ini besar sudut dari COE itu adalah 114,5 derajat. Oke. Kita coba kembali menghitung sudut EOD. Nah, gimana nih? Berarti posisi busur ada di mana nih? Nah, kita posisikan busur berada di garis OE. Maka besar sudut EOD, kalau kita lihat di busur, berarti kita pakai busurnya busur luar ya, yang mulai dari 0. Besarnya 53,5 derajat.